kita bisa berjumpa lagi dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Hari ini kita masuki bagian ketiga dari satelit yang ketujuh dengan judul Henok, Iman dan Persekutuan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami menyiapkan hati, pikiran kami, roh dan jiwa kami agar dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, kami berserah hanya padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, nas firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas Ibrani 11 ini, kita membaca dulu kisah Henok dalam kitab Kejadian pasal yang kelima yang dicatat dalam ayat 22 sampai ayat 24. Demikian bunyinya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Henok dalam beberapa referensi yang saya baca berarti kata Henok ini artinya patuh atau juga berserah. Dalam satu referensi saya baca bahwa ini adalah dedicated atau mempersembahkan diri, orang yang mendedikasikan dirinya. Nah, kalau kita belajar kitab Henok ini dari apa yang kita baca dalam kitab Ibrani pasal 11 tadi, bahwa dicatat di sana bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah. Artinya kehidupannya yang saleh dapat terlihat, dan hidupnya itu ada dalam persekutuan terus-menerus dengan Tuhan. Dan ini yang dikatakan bergaul dengan Allah. Bagaimana kita bergaul dalam setiap pergaulan kita setiap hari? Artinya ada pertemuan yang intens, ada hubungan yang intim, ada hubungan pertemuan-pertemuan yang selalu terjadi, pergaulan. Dan Henok mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan. Dan dicatat bahwa dia terangkat ke sorga dan tidak mengalami kematian. Dialah orang pertama di dalam Alkitab dicatat bahwa dia terangkat ke sorga. Nah, gambaran ini menceritakan bahwa orang percaya yang bergaul, bersekutu dengan Tuhan akan terangkat saat Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Haleluya. Inilah yang akan terjadi, bahwa apa yang dilakukan Tuhan kepada Henok akan juga bisa terjadi kepada kita yang masih hidup pada waktu Yesus datang di awan-awan. Yang berikutnya bahwa dikatakan di sana bahwa dia hidup, dia berkenan kepada Allah. Ia memiliki kesaksian dalam dirinya sebagai orang yang bergaul, sebagai orang yang bersekutu dengan Tuhan. Dan inilah menunjukkan bahwa Henok hidup bergaul dengan, artinya dia bersekutu dengan Tuhan. Nah, secara harfiah di dalam ayat ke-6 ini saya bisa membuat suatu transliterasi sendiri, berkata bahwa tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Barang siapa datang kepada Allah, percaya bahwa Allah itu ada, dan ada upah bagi setiap orang yang terus-menerus mencari Dia. Nah, ini mengajarkan kita bahwa orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang beriman. Yang kedua, ia yang percaya bahwa Allah ada, percaya keberadaan Allah mendorong untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa Allah menyediakan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kata yang digunakan dengan exzeteo. Kata ini berarti menyelidiki atau sungguh-sungguh mencari, dengan bentuk kala kini atau bentuk present tense
Yang artinya orang yang terus-menerus mencari Tuhan, orang yang terus-menerus bersekutu dengan Tuhan, inilah yang dikatakan bergaul dengan Tuhan. Digunakan kata ini di dalam Alkitab kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebagai orang beriman atau orang percaya, carilah Tuhan dengan sungguh setiap hari melalui doa dan pembacaan firman Tuhan atau pembacaan Alkitab saudara. Bersekutulah dengan Tuhan secara pribadi untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan iman harus nyata dalam pergaulan atau persekutuan kita dengan Tuhan. Seperti Henokh, bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan adalah bagaimana kita membangun sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan Alkitab. Kiranya Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.